Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang konsep 5 di laboratorium klinik. Yang pertama, sudah tahukah kalian apa itu quality planning? Quality planning atau perencanaan mutu adalah langkah pertama yang menentukan arah dari seluruh kegiatan di laboratorium. Tujuan dari quality planning yaitu untuk menentukan standar, prosedur, dan target kualitas yang ingin dicapai di laboratorium. Di laboratorium klinik, perencanaan mutu meliputi satu, menentukan standar kerja yang mengacu pada regulasi, misalnya Permenkes atau ISO 15189. Yang kedua, membuat SOP untuk setiap jenis pemeriksaan, mulai pemeriksaan darah rutin, urin, hingga mikrobiologi. Yang ketiga, menetapkan indikator mutu, seberapa cepat hasil keluar, seberapa akurat hasilnya, dan bagaimana kerja staf. Kemudian quality laboratorium practice atau praktikum laboratorium bermutu. Tahap ini adalah implementasi dari semua sudah direncanakan di awal. Tujuannya untuk memastikan semua prosedur di laboratorium dijalankan sesuai standar yang telah direncanakan. Kemudian peranan di laboratorium. Satu, kebersihan dan sterilisasi yang mencangkup meja kerja dibersihkan dengan disinfektan, alat seperti mikropipet dan sentrifuge dilewat sesuai jadwal. Yang kedua, penggunaan APD. Semua petugas wajib memakai jas lab, masker, sarung tangan, dan pelindung mata jika diperlukan. Yang ketiga, prosedur kerja meliputi pre-analitik, yaitu mengidentifikasi pasien, memberi label sampel, menyimpan di suhu yang sesuai. Analitik meliputi mengoperasikan alat sesuai dengan penutup pabrik dan SOP. Post analitik meliputi mengecek hasil menandatangani dan mengirimkan ke dokter atau pasien. Yang terakhir, pengolahan limbah. Limbah medis tajam dibuang di safety box, limbah cair diberi disinfektan sebelum dibuang, dan semua sesuai regulasi lingkaran. Kemudian quality control atau pengendalian mutu. Quality control atau QC adalah proses pemantauan mengevaluasi kinerja laboratorium secara rutin. Tujuannya untuk memastikan hasil pemeriksaan konsisten dan akurat. QC adalah alarm yang memberitahu jika ada masalah sebelum hasil sampai ke pasien. Penerapan di laboratorium klinik meliputi internal quality control atau IQC dilakukan setiap sehari sebelum memproses sampel pasien. Misalnya menggunakan bahan kontrol hematologi untuk memeriksa kinerja analyzer. Yang kedua, kalibrasi alat. Dilakukan sesuai jadwal, misalnya setiap 6 bulan atau sesuai rekomendasi pabrik. Yang ketiga, analisis data kontrol menggunakan grafik Levi Jennings untuk memantau tren dan mendeteksi penyimpangan. Yang keempat, aturan Westguard digunakan untuk menentukan apakah hasil kontrol dapat diterima atau diperlu tindakan perbaikan. Yang terakhir, tindakan korektif. Jika hasil kontrol keluar dari batas yang ditentukan, pemeriksaan dihentikan, dicari penyebabnya, dan masalah diperbaiki sebelum melanjutkan. Quality assurance atau jaminan mutu. Berbeda dengan KISI yang fokus pada hasil harian, quality assurance atau QA memantau hasil seluruh sistem secara menyeluruh dan berjangka panjang. QA memastikan laboratorium konsisten mematuhi standar baik dari segi teknis, administratif maupun manajerial. Penerapan di laboratorium meliputi External Quality Assessment atau AQA, mengikuti program uji profesional yang diselenggarakan Kemenkes atau lembaga resmi lainnya untuk membandingkan hasil antar laboratorium. Kemudian audit internal dilakukan minimal satu tahun sekali untuk memeriksa kepatuhan SOP, keamanan kerja, dan kualitas laporan.
review hasil. Supervisor memeriksa hasil pemeriksaan sebelum dikirim ke dokter atau pasien. Kemudian rapat evaluasi mutu. Dilakukan secara berkala membahas masalah yang muncul, hasil audit dan umpan balik pelanggan. Yang terakhir, budaya mutu. Mengajak seluruh staf dari petugas front office hingga analis untuk memahami pentingnya kualitas. Yang ini quality improvement atau perbaikan mutu. Quality improvement adalah proses peningkatan berkelanjutan dalam kurung continuous improvement setelah masalah ditemukan melalui gizi dan QA. Tahap ini memastikan adanya langkah nyata untuk memperbaiki dan mencegah masalah yang terulang. Penerapan di laboratorium meliputi analisis masalah menggunakan metode seperti root cause analysis untuk menemukan masalah utama. Kemudian tindakan korektif memperbaiki masalah yang sudah terjadi, misalnya mengganti alat yang rusak. Tindakan preventif mencegah masalah yang terulang, misalnya membuat jadwal perawatan alat yang lebih ketat. Pembaruan SOP menyesuaikan dengan teknologi atau metode terbaru. Kemudian pelatihan lanjutan yaitu mengasah keterampilan staf agar tetap up to date. Yang terakhir inovasi layanan, menambah fitur pelayanan seperti pemeriksaan hasil via aplikasi atau layanan home service. Sekian, terima kasih untuk presentasi tentang konsep 5G. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.